Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke semuanya, apa kabar? Semoga baik dan sehat. Di sini aku masih di Binance ya. Dan di sini kebetulan aku udah profit 18% dan 32%. Ini tadi udah 35% juga ya. Nah, di sini aku ambilnya short. Aku ambil posisi tadi 3 ya. Di sini HB Habar ya. Nah, di sini volumenya dia turun ya. Ini aku cek di 15 menit dia volumenya turun. Teman-teman bisa cek di sini. Di sini dia volumenya turun. Nah, untuk di yang 1 jamnya dia juga volumenya turun. Kemungkinan dia masih bisa turun lagi ya. Karena kemarin sudah pump ya. Nah, untuk di 4 jamnya dia juga ini posisi turun, kemungkinan dia akan sampai ke 34 ya, tapi jika BTC masih turun lagi ya. Nah, ini kemarin terakhir 3561, kemungkinan dia bisa ke 36 ya, kemungkinan 36, dan di sini aku take profit di 36 ya. Nah, di sini untuk di satu harinya juga volumenya dia turun, dia membentuk candlestick, dia turun ya. Nanti dia tetap akan turun di area minimal, dia akan turun di area 36 ya, 36 atau bisa jadi ke 35 atau 34. Untuk spotnya di sini 3485 ya. Nah, di sini. Nah, ini kemarin aku ambil posisi take profitnya di 36. Jadi kalau nanti bisa kejemput di 36, maka aku akan mendapatkan 18 dolar ya, dengan modal 29 dolar. Cuman aku juga lihat marketnya, nanti kalau dia sekiranya mau up ya, kemungkinan aku sell dulu, gak apa-apa, nanti ambil untuk yang buy ya. Karena di sini sudah 18% itu udah alhamdulillah udah banyak ya. Kalau dirupiahkan kan tinggal menghitung 5 dolar kali 15.500 ya. Teman-teman bisa cek 5 dolar, 6 dolar ya. Tadi kan 5,55 misalkan kali 15.500, karena sekarang itunya lagi tinggi ya. Nah, ini kan 86 dolar. Nah, sedangkan yang satunya lagi tradingnya tadi kan udah 4,50 ya. 450 kali 15.500 ya. Nah, 69 tambah 80 dolar ya, 80.000 ya. Jadi udah 150-an ribu, udah lumayan ya. 150.000 ya. Nah, di sini ini 17 ini kan karena dia pump. Nah, untuk di RV new-nya ini udah 33, tadi 34 ya, dia turun karena dia naik ya. Aku cek di sini. Dia naik karena dia, tapi volumenya dia itu juga turun ya. Jadi aku coba tunggu. Nah, aku cek yang di BTC-nya. Di sini BTC-nya 16.570. Apakah kemungkinan dia masih turun? BTC-nya ini kalau masih bisa turun, dia akan turun ke 16.519 ya. Tapi kalau dia nggak bisa stay di 16.519 atau 16.524 ya, maka dia akan turun lagi. Tapi kalau nanti dia pump, ini misalkan dia pump tadi, dia posisinya turunnya sampai ke 16.541 ya. Nah, sekarang dia udah mulai naik. Cuman kalau dia bisa ke 15.589, artinya dia bisa ke 16.000 lagi ya. Tapi kalau nggak bisa, berarti dia akan turun lagi ke 16.600-an. Kalau nggak nyampe, makanya dia akan turun lagi. Karena ini di sini aku lihat dia naik, tapi nanti dia tetap akan turun lagi. Ini cuma membentuk posisi aja ya. Jadi nanti dia akan tetap turun lagi seperti itu. Nah, jadi teman-teman di sini kan sudah 17% ya. Tadi padahal udah 20% ya. Udah 6 dolar di sini, udah 6 dolar 50 mau 7 dolar ya. Tapi nggak apa-apa, untuk yang di sini juga 45 dolar. Nah, teman-teman, kalau open posisi aku saranin, nah ini turun HBR-nya pump ya kayaknya ya. Dia mulai pump, tapi nggak apa-apa. Dia paling akan menyentuh di sini 3780. Kalau dia menyampai 38 artinya dia akan naik. Tapi habis ini dia akan turun lagi. Karena dia cuma mau membentuk. Dia mau membentuk aja di sini. Nanti habis itu dia akan turun. Dia akan turun menuju 3732 kemungkinan ya. Bisa aja dia menuju ke sini. Baru dia akan naik lagi. Nah, tapi kalau di sini misalkan dia langsung pump ke sini.
nanti dia turun cuma di posisi ini, habis itu dia naik lagi seperti itu. Sebenarnya gampang teman-teman kalau mau memprediksi harga yang kita pemula, kita nggak ngerti yang namanya cara menilai apa itu candlesticknya ini. Kita kan pusing ya ngeliatin ini naik turun itu kan pusing. Ngelihatnya di spot ini aja, di angka-angka ini aja kan udah kelihatan. Cuman kalian harus melihat di ini 15 menit, 1 jam, 1 hari, 4 jam. Ini yang wajib kalian tahu. Ini wajib tahu di area sini. Karena di situ itu ada keterangannya kalau dalam 15 menit itu akan naik ke berapa atau turun ke berapa. Dalam 1 jam dia sama, dalam 4 jam juga sama. Jadi ini sangat penting ya buat teman-teman yang pemula. Terus di sini juga ada, di sini kan ada EMA. Ini kalau nggak diaktifkan kan cuma kayak gini doang. Nah ini untuk membantu pakai EMA cross. Di sini kan kelihatan, ini kan ada garis ungu, biru, pink sama kuning. Terus di sini RSI. Kalau di RSI ini, di sini itu ada membantu ya. Di sini kalau udah mau menyentuh, dia mau menyentuh di area sini garis, ada garis kan itu. Dia kan kalau udah menyentuh situ pasti dia akan naik. Tapi kalau dia udah naik seperti ini di tengah-tengah kayak gini, ini dia bisa turun, bisa juga naik. Jadi di kemungkinan ada 2 seperti itu. Nah ini kan tadi udah sempat naik tapi sekarang turun kan, karena aku bilang tadi dia emang naik karena dia cuma mentok, tapi dia kalau emang dia mau naik ke atas dia nggak bakalan menyentuh ke 3817 karena di sini dia volumenya turun, turun ke bawah. Jadi dia kalau ini kan cuma nyampe di sini kan, habis itu dia turun. Habis ini setelah 15 menit kemudian teman-teman bisa cek jam 9.32, nanti 9.45 dia akan open posisi lagi, pasti turun areanya. Biasanya di sini teman-teman kalau setiap hari mantengin ini yang namanya bentuk lilin-lilin ini, maka teman-teman akan apal. Nah kalau untuk pemula itu fokus aja sama 1 atau 2 koin aja, jangan banyak, nanti pusing. Kalau kita sudah fokus 1-2 koin, tiap hari kita tradingnya itu, kita pasti akan apal. Ini tuh turunnya berapa, naiknya berapa, seperti itu. Jadi nggak usah bingung ya. Nah terus di sini dalam 1 harinya juga dia volumenya itu turun drastis, ya. Dia bisa mencapai ke 35 karena spotnya di sini. Nah di sini aku udah keuntungan 18% sama 34% itu kurang lebih ini sekitar $10 ya. Kalau dirupiahkan itu kan 140.000 ya. Tapi ini harganya masih turun naik, dan ini tadi udah sempet di $6 $7 ya. Jadi triknya seperti itu tadi ya teman-teman. Kalau teman-teman mau ambil posisinya ya, jadi cukup mudah, yang nggak ngerti candlestick bisa pakai cara yang kayak saya pakai ya. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.